Alhamdulillah rabbil alamin. Pakai mic ya. Abah mana, Bos? Di Brebes, Jawa. Oh, siap-siap ke hall. Enggak, ini apa? Acara. Adik Masya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan tinggal sendiri di sana. A'adzamallahu ajrak. Hari ya udah minggu malam, Seninnya langsung ke sana. Langsung berangkat. Iya. A'adzamallahu ajrak. Ya, sana azab insyaallah. Khair insyaallah, yang penting pada sehat dan insyaallah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du. Jamaah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyambung, melanjut untuk mempelajari thalabul ilmi ya, yang mana kita awali tadi sama-sama kita bacakan sejarah atau kisah tentang maulidnya Rasulullah SAW. Yang mudah-mudahan seluruh keberkahannya Allah curahkan kepada kita semua khususnya dan juga secara umum kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, ya, wabil khusus yang selalu bersama kita dalam taklim, namun ada kehalangan. Yang mudah-mudahan juga senantiasa Allah berikan kemudahan untuk kita semua dan semua yang memang berhalangan hadir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjut dengan membahas kitab An-Nasaihud Diniyah. Jadi redaksi atau kitab yang akan kita baca yaitu kitab karya daripada Al-Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Sekarang kita sudah sampai tentang membahas ilmu, ya, membahas tentang ilmu, di mana pentingnya ilmu. Beliau katakan pentingnya ilmu itu bagi setiap orang muslim tidak ada alasan apapun untuk meninggalkannya. Kenapa? Karena saking mudahnya kita mendapatkan ilmu, apalagi di zaman sekarang ini, ya. Maka terakhir kita sampai mana? Wa amal ilm bi syurutil bai'i wa syira' gitu. Sampai mana sekarang? Sekarang wa kaifa Oke, palai. Oh, bawahnya. Oke, palai. Jadi kemarin terakhir kita bahas tentang di mana ilmu yang diwajibkan adalah ilmu yang memang wajib untuk kita ketahui di kehidupan sehari-hari, baik urusan ibadah kita ataupun urusan muamalahnya kita, ya. Baik untuk urusan ibadah ataupun muamalah. Dalam ibadat atau adat sekalipun, ya. Jadi ibadah, muamalah, adah, ya. Jadi ketiga hal ini kita perlu mengetahui bagaimana seharusnya kita jalankan, ya, dengan ilmu pengetahuan. Terakhir, wa ammal ilmu bi syurutil bai'i wasyira'i wal muamalati wan nikahi. Yang terakhir kita bahas tentang itu, tentang ilmu syarat-syarat jual beli, ya, dan juga syarat-syarat transaksi, syarat-syarat pernikahan. Itu harus kita ketahui. Banyak orang menjalankan transaksi, baik itu jual beli, pinjam meminjam, gadai menggadaikan dan lain sebagainya, tidak mencari tahu bagaimana yang sah, yang halal, ya kan? Yang penting dijalankan. Ini yang salah. Kita semua nih, kita termasuk Al-Faqir, ya. Dulu sebelum mengetahui, kita langsung aja gimana ya cara jual beli yang baik, jual beli yang dibenarkan dalam Islam. Karena memang kita mengakui diri kita, ya, sebagai orang muslim,
Maka dalam Islam ya kita dipandu bagaimana caranya bertransaksi agar apa yang kita dapatkan halal sehalal-halalnya. Maka kewajiban itu kita harus cari tahu. Jangan kita transaksi dulu baru nanti cari tahu. Pas cari tahu ternyata tidak sesuai. Lalu adalah alasan kalau kemarin nggak tahu gimana. Wah itu kan kebanyakan begitu. Kemarin nggak tahu gimana. Mencarilah jalan keluar. Ujung-ujungnya ya Allah Ghafurur Rahim. Tobat. Kan itu. Ujung-ujungnya begitu. Tapi ya, apakah apa yang memang kita lakukan dengan apa yang kita makan dengan tobat cukup? Mana itu? Dengan kezaliman, ya zolim kita sudah bertransaksi dengan cara-cara tipu menipu misalkan. Apakah selesai dengan hanya bertobat? Tidak. Ingat, apabila kita jual beli sesuatu, misalkan kita udah kadung ngejual sesuatu tapi dengan cara yang zolim. Tobat, Allah ampuni tobat kita. Istighfar, Allah ampuni istighfarnya kita. Apa? Allah terima istighfarnya kita. Tapi zolimnya kita. Nah itu. Perlu apa? Perlu kita samperin lagi siapa yang pernah kita tipu. Meminta maaf, meminta ikhlas kepada mereka. Benar nggak? Bahaya nggak? Kalau masih bisa ketemu kita jualan sama orang yang kita kenal. Kalau yang kita nggak kenal, gimana coba mau nyarinya? Sedangkan kita tahu bahwa nanti di akhirat ya, ketika kita sudah selesai hisab, menghitung apa yang menjadi amal dan dosa kita akan melalui jembatan Shirathul Mustaqim, tapi tidak akan bisa sampai ke apa? Ke tanah surga. Karena apa? Di jembatan Shirathul Mustaqim di akhirnya itu ya ada satu tempat yang menjadi apa? Penjara lah kalau kita dibilang. Dipenjarakan kita, ditahan kita di tempat itu untuk apa? Untuk menunggu apabila ada orang-orang yang memang terdolimi oleh kita. Nah, itu. Maka akan menagih kepada kita apa yang menjadi dolimnya kita kepada mereka. Sayang sekali kita udah sukses, ya, udah mau sampai, ya kan? Udah mau sampai di jembatan Shirathul Mustaqim, namun kita tertahan karena ada kezaliman. Kezaliman kita bukan hanya apa? Kezaliman seperti menyakiti orang, apa? Merampas haknya orang, bukan. Tipu menipu pun dalam kehidupan. Nah, itu bisa kita jadikan kita menjadi kezaliman kita. Nauzubillah min dzalik. Nah ini dikatakan karena apa? Yang terakhir dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad, fa innal jahila, sesungguhnya orang yang bodoh. Karena artinya seperti itu. Jangan tersinggung dengan kalimat ini. Karena kalau dihaluskan, karena orang yang nggak tahu, kayak gitu. Fa innal jahila, karena sesungguhnya orang yang tidak tahu. Karena kalau yang tidak tahu, pakai bahasa Arabnya itu la ya'lamu. Kalau ini kalimatnya udah jelas. Fa innal jahila, sesungguhnya orang bodoh. Kalau tersinggung dengan kategori bodoh, ya belajar biar pintar. Kan begitu. Nah, fa innal jahila katanya muta'arridun bi jahlihi li sukhtillahi. Karena orang bodoh akan membuka kesempatan ya, bagi dirinya sendiri. Akan apa? Akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sederhananya akan melakukan sesuatu yang akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang bodoh ini akan melakukan sesuatu hal disengaja ataupun tidak disengaja, perilaku tersebut adalah perilaku yang memang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kebodohan, kan itu. Maka jangan mau jadi orang bodoh. Walil wuqu'i fil halak ala kulli hal. Dan orang bodoh itu apa? Muta'arridun. Kalau dibilang akan memiliki kesempatan apa? Lil wuqu'i fil halaki ala kulli hal. Apa? Kesempatan bagi dirinya sendiri. Akan apa? Akan kehancuran untuk dirinya sendiri di setiap keadaan, di setiap kondisi. Karena kebodohan akan sesuatu, baik dalam urusan dunia, urusan akhirat. Karena bodohnya dia, itu. Maka dia akan terjerumus kepada hal-hal yang menghancurkan dirinya. Benar nggak? Secara logika sederhana ya seperti itu. Orang nggak tahu sesuatu, lalu dia lakukan apa yang dia tidak ketahui, maka hancurlah dia. Kan begitu. Logikanya begitu. Dalam urusan, jangankan urusan agama, benar nggak? Jangankan urusan agama, urusan dunia aja, urusan kesehari-harian aja deh. Misalkan kita nggak bisa naik motor apaan? Nggak bisa naik motor laki, motor kupling. Tahu kan? Tahu. Cucumu, waduh bahaya. Walah ke dia tah. Ya, Aman. Tadi itu keluar.
Kan harus jauh-jauh istiqomah. Konsentrasi jadi buyar ya. Nah, ya tadi ulang lagi. Kita dalam urusan dunia aja. Kayak contoh aja, kita naik motor gede kita nggak bisa make misalkan. Belum bisa naik motor gede. Sok-sokan bisa, ya kan? Naiklah motor gede. Dia biasanya naik motor matic, yang sekali gas-gas aja. Pas naik motor gede, masuk nyalain, gigi dimasukin, ini kupling nggak dipegang, langsung jengat apa enggak? Jengat. Standing, jengat, standing itu. Ngejengat standing mah masih keren lah, standing gitu kan. Ini jengat. Ketiban dia sama motor, bener nggak? Hancurlah dirinya. Urusan dunia aja begitu. Bisnis usaha, nggak tahu bisnis dalam tingkatan bisnis atau suatu bisnis tertentu, lalu dia ikut coba-coba, itu tidak dipelajari dulu, dia buta akan bisnis itu, rugi apa enggak? Itu yang sederhana, apalagi urusan agama, itu. Makanya dikatakan hati-hati, kebodohan akan membawamu kepada kehancuran. Di dalam agama diingatkan, Imam Haddad menuangkan di dalam kitabnya Nasihat Diniyah, jangan mau ya kan kita melakukan sesuatu dilandasi dengan kebodohan. Pelajari dahulu sesuatu, ya kan? Kalaupun memang tidak tahu, ya pelajari. Kan itu. Makanya wa kaifa la yakunu kadzalik. Dikatakan ini yang hari ini. Wa kaifa la yakunu kadzalik. Bagaimana mungkin tidak terjadi hal tersebut? Dikatakan seperti itu artinya. Wa kaifa la yakunu kadzalik. Bagaimana tidak terjadi hal yang demikian? Katanya, rubbama ya'taqidu fi ba'dil wajibat, karena ini urusan agama nih. Rubama dikemungkinkan ya tajidu orang yang bodoh itu akan berkeyakinan, beranggapan fi ba'dil wajibati, di sebagian hal-hal yang diwajibkan, anha minal muharramat, justru dia beranggapan itu adalah keharaman. Orang bodoh. Itu. Dalam hal-hal yang diwajibkan dia beranggapan itu adalah hal yang haram. Ya, coba bayangkan, banyak terjadi. Iya. Banyak terjadi, iya. Mohon maaf nih. Salah satunya di antaranya, anak kasih contohnya. Duduk majelis taklim. Ya. Duduk majelis taklim. Sebelum majelis taklim baca maulid. Ini mohon maaf. Maulid kita lihat kalau diartiin semuanya adalah sejarah. Sifat-sifat Rasulullah. Bagaimana Rasulullah SAW terlahir. Bagaimana Rasulullah SAW berjuang. Bagaimana kemuliaan-kemuliaan Rasulullah SAW. Ini kalau diartikan, ini adalah ilmu pengetahuan bagi kita mengenal Rasul kita, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira mempelajari itu wajib apa enggak? Wajib mengenal Rasulullah apa enggak? Wajib. Tapi ada sebagian orang di luar sana mengatakan apa? Haram. Ya kan? Maulid. Betul enggak? Sesat. Maulid. Betul enggak? Mohon maaf. Kita enggak menyalahkan mereka. Mereka tidak tahu. Mereka tidak paham apa yang ada di dalam sini. Makanya kasihan. Kasih tahu. Mereka menghujat kita jangan menghujat mereka. Kita arahkan mereka. Satu contoh. Karena ini dituangkan. Bagaimana mungkin kebodohan tidak akan melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh tadi maulid. Allah menganjurkan, menyuruh, memerintah kita sebagai hambanya mengenal Rasulullah SAW. Benar nggak? Dengan kalimat in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ini kalimatnya kalimat Rasulullah SAW, hadis. Tapi ini kan berarti ada perintah dari Allah SWT. Kalau cinta sama Allah, ikuti aku. Secara tidak langsung Allah katakan, ikuti Rasulullah. Ikuti dengan mengerti, mengenali, dan lain sebagainya. Perintah dari Allah SWT. Jelas? Nah, itu dianggap haram. Bahaya nggak? Kira-kira Allah benci apa nggak? Udah, selesai. Jelas ya? Terus, annaha minal muharramat katanya. Annaha laisat biwajibatin. Sederhananya orang-orang bodoh itu, kalau kita logika kan, ini kan Imam Haddad ini lagi ngajak kita berlogika. Ya kan? Kita lagi diajak kita berlogika kita nih. Jadi bagaimana mungkin itu salah? Ya kan? Ketika dikatakan kalau orang bodoh itu akan membuka gerbang bagi dirinya melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT. Melakukan sesuatu yang akan menghancurkan dirinya. Bagaimana? Tidak mungkin. Kan itu. Karena apa? Orang-orang bodoh itu akan merasa kewajiban justru haram. Atau sederhananya, kewajiban bukanlah wajib bagi dirinya. Kan itu. Itu orang-orang yang bodoh. Kan itu. Itu tadi. Au laisat katanya,
Au annaha laysat biwajibatin. Wa fi ba'dil muharramati annahu minal wajibat. Jadi terbalik nih. Atau mungkin dia beranggapan yang haram justru itu adalah yang wajib. Au minat ta'ati, atau dalam hal-hal yang menjadi ketaatan, au annaha laysat bimuharramatin. Ya kan? Ada hal-hal yang memang itu adalah sesuatu ketaatan, tapi dianggap itu bukan hal-hal yang taat atau bukan yang haram. Jadi yang bahasanya yang sekarang terjadi. Kalau udah ngomongin makan babi apa hukumnya? Haram. Makan harta riba hukumnya? Alhamdulillah antum ngaji. Ya enggak? Alhamdulillah antum ngaji. Tahu persis mereka di luar sana. Ya enggak? Mereka di luar sana tidak memahami. Taunya makan babi haram. Makan riba enggak haram. Oh enggak, tahu kita makan riba haram. Tapi apaan? Tapi dia membuat transaksi dengan rentenir. Ya kan? Transaksi dengan bunga bank. Wapan itu riba. Makanya minimal dia nggak tahu tuh ternyata yang riba tuh itu. Bahaya nggak? Bahaya. Coba. Makanya sulit, susah aja hidupnya. Terus dilanjut lagi. Wa fi dzalika ghayatul khatari. Wa fi dzalika ghayatul khatari. Dan dalam kondisi seperti itu ada puncak yang membahayakan. Ada kondisi yang sangat membahayakan. Kata Imam Haddad. Ketika orang bodoh sudah memiliki mindset seperti itu, itulah kondisinya yang sedang membahayakan dirinya. Itulah kondisi yang sedang membahayakan dirinya. Sangat membahayakan. Wa nihayatud darari katanya. Dan juga itu adalah puncak daripada kerusakan bagi dirinya ala ahlil jahli. Untuk orang-orang yang dalam keadaan bodoh. Tidak berilmu. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah SWT dari kebodohan itu. Ya kan? Mudah-mudahan sedikitnya di hati kita ketika ingin melakukan sesuatu akan atau berkeinginan bertanya. Ini boleh apa enggak ya? Kayak ada penolakan, kayaknya enggak bagus, kayaknya enggak boleh nih. Kan gitu. Lalu dia tanya. Mudah-mudahan sedikitnya ada di hati kita untuk itu. Ya, mudah-mudahan. Terus warubbama waqa'u bisababi jahlihim, dan juga dikemungkinkan. Yang pertama tadi rubbama kebalik mindsetnya atau pemikirannya. Itu pertama. Orang bodoh itu dikemungkinkan pola pikirnya terbalik. Yang wajib jadi haram, yang haram jadi wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, dikemungkinkan waqa'u bisababi jahlihim katanya. Dia akan melakukan sesuatu karena sebab kebodohannya. Fi umurin tasyabbahal kufur katanya. Awiyal kufur bi'ainihi. Atau katanya, dengan sebab kebodohannya apaan? Dia apaan? Akan melakukan sesuatu dalam perkara-perkara yang menyerupai kekufuran. Ya, menyerupai kekafiran. Bayangkan, hati-hati nih. Au hiya al-kufur bi'aini, atau justru itu adalah kekufuran yang secara sesungguhnya. Karena bodoh. Karena kebodohan, karena sebab kebodohannya seseorang tersebut. Hati-hati, jangan sampai itu kita. Itu. Ini kan belajar untuk kita. Jangan sampai kita melakukan sesuatu, itu kita melakukan hal-hal yang memang menyerupai kekufuran. Menyerupai kekufuran. Atau justru kekufuran yang sesungguhnya. Contoh, misalkan menyerupai kekufuran. Zaman sekarang nih kita lihat, ada katanya, misalkan ikut-ikutan acara-acara di gereja. Itu. Kita muslim ikut-ikutan acara gereja. Katanya ini toleransi. Mohon maaf, udah gitu minimal ikut-ikutan pakai apa? Pas di waktunya. Ada topi apa? Sinterklas katanya nanti bentar lagi nih. Hati-hati nih, ya. Topi apa? Merah putih itu. Bukan topi merah putih Indonesia nih. Indonesia kita cinta. Tapi pas waktunya di Desember ikutan Sinterklas katanya. Bener nggak? Katanya ini bukti toleransi. Mungkin kalau pakai pecinya merah putih di waktu-waktu yang lain misalnya, pas bukan waktu yang tepat acara kebesaran kekafiran, mungkin ya silahkan aja. Ente pakai baju warna merah putih nggak jadi masalah. Ente pakai topi yang ada warna merah putih itu ente punya suka sendiri, ya kan? Tapi pas di waktu bersama menganggap toleransi, Islam sudah cukup toleransi, sangat tinggi. Bukan apa-apa, kekafiran, ya kan? Yang dimana kita setujui, tasyabbah, menyerupai kekafiran, itu yang membahayakan keimanan kita. Paham gak?
membahayakan keimanan, mengiyakan apa yang memang dia lakukan, mereka lakukan ketika menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Bahkan banyak nih zaman sekarang nih, ada tren ketikan-ketikan yang nantinya ada apa namanya? Ada salib di sana atau tanda-tanda Yahudi di sana. Banyak nih lihat di logo-logo tertentu itu tersembunyi hal-hal yang seperti itu. Dan kita ikuti. Bahaya. Kita muslim bukan? Kita muslim. Nah, kita harus bangga dengan logo-logo atau apa namanya? Kalimat-kalimat Islam. Bayangkan orang-orang, mohon maaf nih, ana bilang, orang-orang Kristen di luar sana, orang-orang Nasrani di luar sana, alhamdulillah kita bersyukur. Ana bersyukur alhamdulillah. Ada yang kagetnya astagfirullah. Ada kaget orang bener nggak pernah ngeliat nggak? Orang-orang Nasrani ana ngeliat media sosial ini, kebanyakan media sosial yang secara langsung pun ana tahu. Karena ana dekat juga kalau dibilang berteman juga sama orang-orang Nasrani. Kagetnya dia Allahu Akbar. Ana bahkan ngeliat di gereja nih ada gempa. Enggak, pasturnya lagi berceramah nih. Di media sosial sok lihat. Pasturnya ngomong apa segala macam, tiba-tiba jamaahnya semua Allahu Akbar. Astagfirullah. Gereja itu. Kan itu. Kita bersyukur alhamdulillah. Mereka sadar akan hal itu gitu. Kita bersyukur alhamdulillah. Tapi kita orang Islam yang ngakunya muslim, lah giliran kaget, astaga. Agak lain ini. Enggak? Agak lain ini. Ini kayaknya kebalik nih ya. Kebalik nih. Yang ini kayaknya muslim itu harusnya yang login tuh. Enggak? Lah kita yang ngakunya muslim kok logot. Kan gitu. Kan bahaya enggak? Bahaya. Nah makanya ini hal-hal yang perlu kita jaga. Enggak? Dengan ilmu kita akan terjaga. Kita tidak bisa menjaga diri kita tanpa ilmu, tidak bisa sama sekali. Karena ilmu itu bagaikan pagar untuk kita. Kan gitu. Ilmu itu bagaikan pagar untuk kita. Makanya jaga diri kita dengan ilmu. Tidak kita sedang merendahkan siapapun. Toleransi dalam Islam full, sangat luas, ya kan? Kepada siapapun agamanya. Anda sering jelaskan tentang itu. Jelas. Terus dilanjut lagi, kama ya'rifu dzalika min ta'ammal ahwalahum wa'tabara katanya, wa'tabara af'alahum katanya, wa'tubira af'alahum wa aqwalahum katanya. Jadi ini seperti yang kita ketahui. Tadi yang ini jelasin. Kama ya'rifu dzalika man ta'ammal ahwalahum wa'tabara katanya af'alahum wa aqwalahum katanya. Jadi seperti yang memang kita sudah tahu, baik di media sosial atau yang kita kenal dan lain sebagainya. Banyak orang-orang yang mengatakan sesuatu ucapan-ucapan, bahkan kalau semua lebih parahnya lagi ada yang kedukun. Untuk usahanya sepi datangnya ke dukun, ya kan? Usahanya ke dukun, ya enggak? Ngambil pengasihan, ya enggak? Ntar dibakarin menyan dan lain sebagainya. Udah gitu ngucapin apa jampian dan lain sebagainya. Kan itu ada. Udah gitu ada orang lain lagi yang ngomong katanya. Apa bedanya dukun sama ustadz katanya, sama ulama. Datang ke ulama minta didoain juga. Ada lagi aja yang kayak gitu. Karena itu yang komentar sama-sama kagak tahu apa bedanya. Yang pergi ke dukun yang kagak ngerti, datang ke kufuran, ya kan? Terus lagi yang menkomentarin dia kagak ngerti juga apa bedanya antara ulama sama dukun. Kacau juga kan kayak gitu. Iya, rusak lah. Nah, sekarang tuh zamannya seperti itu. Karena apa? Karena bodoh. Mohon maaf. Siapapun, Anda nggak ngomong orang, ya kan? Orang-orang yang seperti itu tandanya dia nggak mau, ya udah belajar. Dia harus tahu segala sesuatunya. Minimal yang dia hadapi lah. Walaysa ya'dzuruhumullah fi syai'in min dzalika. Jadi tidak ada udur. Jadi tidak Allah berikan apa namanya? Bukan kelonggaran gitu. Jadi Allah tidak akan memberikan kelonggaran untuk hal-hal yang seperti itu. Allah tidak akan berikan kelonggaran untuk orang-orang yang melakukan seperti itu karena kebodohannya. Tidak ada. Jadi tidak lagi ada alasan untuk orang-orang yang bodoh dan melakukan hal-hal kebodohan itu. Hati-hati, ya kan? Bahaya karena fa innahu subhanahu qad farada alaihim talabul ilm. Kenapa? Karena Allah sudah mewajibkan mencari ilmu. Allah sudah wajibkan kita untuk mencari ilmu. Apa sulitnya kita mencari ilmu? Toh duduknya paling berapa jam dalam sehari? Itu tidak akan menghabiskan waktu kita, kesibukan kita tidak akan habis. Wa yassara lahumul asbab. Dan bahkan Allah sudah mudahkan sebab-sebab mencari ilmu. Allah sudah mudahkan kita. Allah berikan kemudahan dalam kehidupan kita. Apa tidak mudah kita mencari ilmu? Tinggal duduk, dengarkan. Yang capek yang ngomong. Yang capek yang ngomong kan? Ente duduk doang capek. Kagak. Oh capek kan mikir. Kalau mikir. Lah kalau bengong doang.
Gini aja. Pandangan kosong, tatapan kosong, ya kan? Nggak tahu pikiran lagi kemana atau ngayalin apaan lah yang dihayalin. Kan gitu. Cuma timbang duduk doang. Apa capeknya? Kan itu. Udah dipermudah. Apalagi Allah kasih kemudahan bentuk rezekinya. Punya kendaraan. Kalaupun belum punya kendaraan, mudah-mudahan Allah berikan kendaraan. Kan itu. Punya bensinnya, punya apa segala macam. Mudah apa enggak? Mudah, tinggal datang. Zaman dulu pengen ngaji, ya Allah. Makanya ada kalimat apa di dalam hadis, atlubul ilma walau bisin, ya enggak? Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina, karena pengen cari ilmu tuh, ya Allah, jauh-jauh. Coba bayangin orang-orang dulu. Cari ngaji kudu ke Mekah dulu, ke Hadramut dulu, kemana dulu, ya kan, ke Yaman dulu, ke Mesir dulu, kemana dulu. Bahkan orang-orang kita di Indonesia sama belajar ngaji. Ada yang daerah Jawa harus ke Madura dulu, ya kan. Nah, mau dari daerah ini nih, daerah Bandung harus ke Banten dulu, kemana zaman dulu tuh, ya kan. Mungkin sekarang ada di pesantren-pesantren, iya. Tapi zaman dulu kebanyakan ya seperti itu, harus pergi dulu baru ngaji. Zaman sekarang, ya Allah, bisa jadi tetanggaan gitu sama ulama, benar nggak? Gampang zaman sekarang. Makanya dikatakan wa yassara lahumul asbab, penyebab-penyebab cari ilmu itu Allah udah mudahkan. Wa aujaba 'alal ulama ta'limhum, wa aujaba 'alal ulama ta'limahum katanya, dan Allah telah mewajibkan kepada para ulama untuk mengajarkan ilmu. Oh, bayangkan, para ulama udah diwajibin. Makanya kalau orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala itu punya kewajiban, termasuk di antara kita. Kita mendengarkan 1-2 ilmu, beberapa ilmu yang kita sudah serap, kita sudah amalkan dalam diri kita, maka kita tahu, melihat, ada yang menanyakan, perlu kita beritahukan. Kewajiban. Makanya Anda pernah ngomong sama antum-antum semua. Kita mungkin tidak terikat persaudaraan dalam darah. Ada persaudaraan dalam Islam. Coba bayangin. Kalau bukan karena wajib, ngapain Anda mau ngajar? Karena kalau bukan karena wajib dari Allah Subhanahu wa taala sebagai amanat, ngapain Anda ngajar? Jelas? Wah, kan pahala Ustaz, ya kan? Ngajar itu kan pahala, ya kan? Ngajar. Cari pahala kan bukan ngajar doang. Anda juga bisa ngaji dapat pahala juga. Ngajakin orang ngaji bareng-bareng, Anda ngaji aja kemana? Ke orang. Kan itu. Udah gitu apa? Cari pahala, sodako aja yang banyak, ya kan? Kerja biar duit banyak, bener gak? Udah gitu sodako. Sholat yang banyak, zikir yang banyak, pahala apa enggak? Nah, para ulama itu bukan karena apa? Karena sudah diwajibkan. Anda udah berkali-kali kasih tahu sama antum, ya kan? Anda tinggalkan tuh. Gaji 1 juta sehari minimal, Anda dapat, Anda udah ceritain. Hanya untuk duduk ngajar. Karena Allah alhamdulillah kasih amanat untuk ngajar. Ayo tinggal sekarang kita semangat ngajinya. Ini punya kewajiban gitu untuk ngaji. Ayo semangat sama-sama. Wajib nih untuk para ulama, termasuk antum semua nantinya. Fatagziruhum ba'da dzalika kullahu istighalan bidunya wa tibaan lil hawa yaziduhum 'alallahi bu'dan. Fatagziruhum. Ini hati-hati. Untuk kita semua nih, fatagziruhum. Untuk kita semua, termasuk aneh. Ketika kita melalaikan, meremehkan, menyepelekan, ya, tagzir ini. Ba'da dzalika, setelah itu semua telah Allah berikan, kullahu, untuk seluruhnya, kita semua nih. Istighalan katanya, bidunya wa tibaan lil hawa, karena disibukkan dengan urusan dunia. Ya, karena disibukkan dengan urusan dunia atau hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Nah, itu yaziduhum anillahi bu'dan, akan menambahkan dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Wa yujibu lahum indahu mugtan wa tardan, dan akan menyebabkan bagi dirinya diusir dan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai semakin dia tidak tahu, semakin dia bodoh, semakin dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan secara hakikat Allah yang menjauhkan dirinya. Kenapa? Kau sudah diberikan kemudahan untuk mendekat kepadaku, namun kau ingin menjauh. Sekalian, kalau kata Allah bilang apaan? Sekalian, dijauhin sekalian. Benar-benar dijauhi sama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Wa hakadza kullu fil ilmil wajib, dan seperti itulah seluruhnya dalam ilmu yang wajib. Ini hanya ilmu-ilmu wajib aja. Ilmu wajib bagi kita semua. Oh, ini tadi belajarin nashah diniyah ini wajib apa enggak? Belajar nashah diniyah. Kalau dibilang ilmu yang wajib bagi kita kan katanya belajar tentang tata cara sholat, tata cara zakat, tata cara puasa, mengetahui yang mana yang haram, mengetahui yang mana yang halal. Terus urusan-urusan kayak ini, kayak begini nashah diniyah wajib apa enggak? Lah, kita taunya itu wajib dari mana? Benar enggak? Diingetin sama Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, ini at-tasawwuf
ya kan? Di mana kita pelajari, kenapa kok belajarnya tasawuf duluan? Biar kita terima dulu. Karena kalau lagi ngaji, langsung ngaji fikih. Kalau langsung ngaji fikih ini tentang hukum Islam, ya Allah, langsung jenuh. Kan beneran. Kalau langsung hukum, rukun, ya kan? Misalkan arkanul wudu atau furudul wudu, misalkan tentang kewajiban berwudu, disebutin tentang ini, tentang ini, tentang ini. Kita suruh mikir aja, kudu begini, sebentar aja udah langsung jenuh, capek. Tapi ini biar kita terima dulu di hati kita. Belajar nanti kita semua pelajaran baik tafsirnya, fikihnya, hadisnya dan semuanya itu kita tahu itu kewajiban bagi kita. Tidak ada satupun yang lolos dari kita. Makanya dikatakan wahada kulluhu fil ilmil wajib alladzi la yasau ahadan. Itu adalah belajar ilmu wajib alladzi yang mana la yasau ahadan, tidak ada keluasan untuk siapapun ya. Minal muslimin katanya an yajhalahu katanya daripada setiap orang muslim yang tidak tahu akan hal itu atau bodoh akan hal itu. Jadi tidak ada satupun yang boleh tidak tahu. Jadi jangan sampai nggak tahu tentang wajibnya mencari ilmu. Kasih tahu yang lain. Belajar tuh wajib. Ingat, di mana aja belajarnya. Wal ajab katanya. Dan yang mengherankan itu annaka tarol jahil maghrur la yafturu anit talabid dunya lailan wa naharan. Nah, ini sekarang begitu. Tadi kita tahu belajar ilmu agama, apapun pedoman dalam kehidupan wajib dipelajari. Benar? Nah, wal ajab, ingat, yang mengherankan. Sungguh yang mengherankan itu katanya annaka tara, kita bisa melihat al-jahila al-maghrur katanya, orang yang bodoh tertipu dengan kebodohannya sendiri di luar sana ya. Jangan sampai justru itu kita. Ada orang yang bodoh tertipu atau ditipu oleh kebodohannya ya. Ada orang yang bodoh ditipu oleh kebodohannya diri sendiri ya kan? Kebodohannya sendiri katanya la yafturu an talabi dunya lailan wa naharan. Tidak pernah merasa lelah mencari dunia baik siang ataupun malam. Oh, orang cari urusan dunia, dia ahli dalam berbisnis kok kan itu. Kita lagi ngomongin bodoh dalam urusan agama. Ini orang-orang bodoh yang tertipu dengan kebodohan dalam urusan agama. Dia terus mencari urusan dunia, ya kan? Nggak ada capeknya siang malam. Wala yazalu mutakaliban alaiha. Dan tidak henti-hentinya terus bekerja. Nah, kemarin Ana bilang kerja, kaya kagak. Kerja, kaya kagak. Mereka, kalau kita mah belum aja. Kalau kita belum, insya Allah kasih kekayaan untuk kita semua dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini orang-orang yang bodoh dan dibodohi, ditipu oleh kebodohannya sendiri, ya kan? Mereka kerja, kaya kagak. Urusan agama dia tinggalin juga. Ini yang bahaya nih. Apaan katanya? Syadidul inayah bijami'ah. Betul-betul dia gimana caranya dia akan menjaga untuk mengumpulkan urusan dunia. Wa man'aha katanya wa tamattu' biha. Terus dia nikmati seluruh kekayaan dunia atau hasil kerjanya di setiap hari. Ya, makanya kita tahu orang-orang yang bodoh itu kalau kerja dalam sebulan ketemu hanya untuk menutupi kebutuhan sebulan. Urusan agama dia tinggalkan. Udah tahu kerjanya kagak nambah-nambah bikin kaya, ya kan? Udah tahu kerjanya cuma untuk nerusin hidup. Dia kagak ngumpulin urusan akhirat. Ya itu tuh. Terus saja dinikmati untuk hasil sebulan. Ngaji kagak. Bodoh apa enggak? Ya bodoh lah. Masih mending kalau dibilang masih mending ya. Yang kagak bodoh-bodoh amat ini. Yang kagak bodoh-bodoh amat. Kerja. Hasil kerjanya dalam sebulan ada tabungan. Untuk masa depan. Itu masih belum bodoh-bodoh banget dah. Yang udah bodoh banget itu udah kerja. Hasil sebulan. Habis sebulan. Urusan akhirat. Di kagak jalan. Bodoh apa kagak? Jadi hidup doang. Hidup doang. Kagak ada bekal. Minimal bekal hari esok, hari tua. Ya kan? Tapi kalau seumpama dia bekalnya bukan untuk hari tua. Tapi untuk masa nanti di akhirat sana. Nah itu orang pintar. Makanya dikatakan nanti al-kayyis. Dikatakan di dalam apa? Di dalam Nasruddin. Udah apa belum ya? Kalau nggak salah udah. Al-kayyis mandana nafsuhu
wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas tuh. Makanya kan antara bodoh sama cerdas. Orang cerdas tuh bagaimana? Tadi Ana bilang, yang nggak bodoh-bodoh banget itu, yang dia kumpulkan hasil kerjanya ya untuk masa tua. Itu nggak bodoh-bodoh banget, tapi masih bodoh. Mana itu? Karena apa? Karena Rasulullah yang bilang, yang cerdas tuh yang kayak gimana? Mandana nafsuhu, ya kan? Wa alima lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu dia yang mengurungkan keinginan hawa nafsunya, mengurung hawa nafsunya, ya kan? Tidak ingin mengiyakan hawa nafsu, justru dia selalu memprioritaskan apa yang dia akan kumpulkan untuk nanti, ya kan? Di kehidupan setelah kematian. Itu orang cerdas. Kita cerdas apa enggak? Mudah-mudahan kita cerdas, ya enggak? Iya Bang Samson ya, insya Allah kita cerdas, ya enggak? Insya Allah. Terus sedikit lagi aja. Mana tadi wa yuqimu li nafsihi katanya ala adzar al katsira ala dzalik. Dan orang-orang bodoh yang memang udah terlaluan bodohnya itu, dia selalu mengedepankan membangun alasan-alasan untuk dirinya. Yang luar biasa alasan dikeluarkan sebanyak-banyaknya. Wa yuqimu, dia akan menegakkan, dia akan mengucapkan, ya kan? Dia akan membuat li nafsihi untuk dirinya al-a'dar, alasan-alasan al-katsirah yang banyak alasannya keluar, ya kan? Ala dzalik akan kebodohan itu. Kebodohan apa? Ala dzalik, kebodohan di mana dia terus apaan? Dia terus bekerja namun tidak pernah kaya. Wah, kan ini memang hidup seperti ini, ya kan? Menjalani hidup ya kita jalanin saja. Itu alasannya tuh gitu tuh. Ya kan bagaimana? Ini kewajiban juga. Apa aja jadi alasan dia? Gimana caranya dia membela mencari dunia? Benar nggak? Itu kebodohan. Jelas ya? Terus, tsumma tajidhu jahilan bi amri dini. Ketika alasan-alasan itu dikemukakan, namun urusan agama dia tidak tinggalkan, oke, itu bukan alasannya, ya kan? Kalau masih urusan agama, urusan akhiratnya dia masih jalankan, itu bukan kebodohan, ya. Dan beralasan, gimana kan kerjaan harus dijalankan, oke. Urusan ngajinya lancar, oh bukan bodoh, tandanya cerdas. Ya. Tapi ada yang meninggalkan urusan akhiratnya, ya, mengurangi kapasitas akhirat atau agamanya, lalu dia beralasan hal-hal yang seperti demikian. Bagaimana? Itu orang bodoh. Makanya dikatakan summa tajidhu jahilan bi amri dinihi. Karena apa? Dia ternyata bodoh dalam urusan agama. Dia nggak ngerti itu urusan sholat harus kayak gimana, transaksi yang benar kayak gimana. Dia nggak tahu. Itu yang bodoh. Ya, itu yang kayak bodoh yang kayak begitu. Lam yatlub ilman, dia tidak mencari ilmunya. Urusan bisnis, ya Allah, misalkan sales, dia megang barang aja pasti kejual, nggak nunggu 1 hari ini barang habis, ya kan? Udah gitu bisnis dalam urusan apa? Pokoknya dalam urusan jasa, dalam urusan apapun dikerjain, dia pasti tembus, lulus, misalkan. Oke, dah hebat, ya kan? Bahkan ini nanti diilustrasikan contohnya, menggenggam emas, dia tahu takarannya berapa. Namun pas ditanya urusan sholat, rukun-rukunnya, fardu-fardunya, dia nggak tahu kayak gimana. Nah, ini ilustrasinya seperti itu. Makanya dikatakan, lam yatlub ilm walam yujalis aliman liyata'allama minhu, katanya. Orang-orang bodoh itu udah nggak nyari ilmu, dia nggak mau dekat sama orang alim. Nggak mau dekat sama orang alim. Udah nggak hadir ngajinya, datang silaturahmi sama orang alim juga kagak mau. Nah ini orang-orang bodoh nih kayak begini. Hati-hati. Fa in qila lahu fi dzalika. Dan apabila kita ngomongin ke mereka, kalau kita nih ngomongin ke mereka, dalam urusannya itu ternyata itu urusan-urusan yang membodohkan dirimu, misalkan gitu. Ihtajjali nafsihi, dia akan mencari alasan untuk dirinya, membela dirinya, bima yasqitu katanya bihi min ainillahi min adamil farag wa kasratil istighal. Dia akan membuat alasan untuk pembelaan dirinya katanya. Bima yasqutu bihi min ainillahi katanya min adamil faragi wa kasratil istighal. Alasannya bagaimana? Alasannya itu di mana dia akan mencari bagaimana caranya karena ini gugur di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada kesibukan dalam urusan dunia untuk nafkah keluarga. Ini alasan-alasan itu. Wa kasratul istighal. Jadi nggak ada waktu luang. Makanya kalau diajakin ngaji kadang-kadang, belum ada waktu.
Biasa begitu tuh ya. Kalau kita ajakin ngaji orang-orang biasa begitu. Waduh, belum ada waktu. Insya Allah cari waktu. Gitu. Kenapa? Lagi sibuk-sibuknya sekarang. Ini lihat Imam Haddad udah ngingetin nih. Kalau udah ngomong hari-hari kita tidak ada waktu, mohon maaf, itu bohong. Itu hanya setan atau hawa nafsu yang membuat dirinya terhalang untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah kita semua Allah sudah kasih kesempatan untuk duduk mencari ilmu. Ini nih contoh-contohnya. Bagaimana orang-orang bodoh itu yang sedang ditipu, bahasanya begitu, dengan kebodohannya diri sendiri, ya, dengan kebodohannya sendiri, itu dia mencari alasan, bagaimana alasan ini untuk menggugurkan kewajibannya mencari ilmu. Untuk menggugurkan di hadapan orang yang bertanya. Ya, seakan-akan itu gugur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak. Tidak pernah itu gugur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alasannya apa? Ya itu tadi, belum punya waktu luang. Karena sedang ada kesibukan. Itu alasan-alasan mereka. Jangan sampai ini justru kita. Jangan sampai ini justru kita. Aduh lagi sibuk, nggak bisa ngaji. Aduh nggak ada waktu, nggak bisa ngaji. Ada aja alasan. Gimana caranya ninggalin ngaji? Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai lah. Terus dikatakan mana tak? Ma'anallah walau alhamd katanya. Ma'anallah walau alhamd katanya. Padahal bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala dan baginya pujian, ya kan? Qad yassara lahu katanya telah memberikan kemudahan baginya talabul ilm untuk mencari ilmu biwujudil ulama dengan adanya para ulama wa biqillatil mu'nati katanya dan sedikit sekali modal yang perlu kita keluarkan katanya fit ta'allumil qadar katanya untuk mempelajari al-qadrul wajib minal ilm. Takaran-takaran yang wajib dalam mencari ilmu. Bagaimana tidak? Modal kita 1 liter nggak habis. Ya gak? Untuk mencari ilmu. Ulama banyak di daerah kita. Makanya dengan itu dia beralasan, beranggapan tidak ada waktunya, banyak kesibukan. Dengan banyak kesibukan. Padahal pas pulang ke rumah, ujung-ujungnya mainin handphone. Nonton TV. Ngawangkong ujung babatu turan. Bener nggak? Ngopi doang, ya kan? Pulang kerja apa yang dilakukan? Ngopi bersama teman-teman atau banter dengan keluarga, ya kan? Udah mainin handphone, nggak tahu apa yang dibahas. Oh nggak kan ngaji juga, apaan? Cari-cari ceramah. Ya yang scroll kan nggak semua ceramah, ya nggak? Yang di scroll itu di media sosial bukan cuma yang ceramah. Jangan pakai alasan-alasan yang kagak-kagak dah, ya kan? Apalagi kalau udah mainin handphone sampai tiduran diladenin, sampai ngantuk tidur ketimpuk, ya kan? Dibela-belain tuh mainin handphone. Tapi kalau urusan ngaji, ya Allah, pantat udah gelisah. Wah, kia ngeser tuh. Alhamdulillah dia jamnya ngaji coplokan tuh di situ. Ya. Alhamdulillah dia jam mesti coplokan di situ tuh. Tapi ada aja tuh leher pernah ada sepik-sepiknya begini. Ngelihat jam, ya enggak? Sepik-sepiknya yang benerin leher. Padahal nyari jamnya di mana ya? Sepik-sepiknya garuk-garuk. Padahal apa? Dilihat handphone, diklik. Jam berapa ini sekarang? Nah, ngelihatnya jam. Ada aja gimana caranya ngaji itu buru-buru. Zaman sekarang. Kayak begitu. Setan. Hawa nafsu kita yang ngedorong ke sana. Nah, itu. Makanya padahal Allah sudah permudah kita. Makanya kalau dibilang dipermudah dengan adanya ulama yang dekat dengan kita. Kan itu. Dengan apa? Dengan Allah berikan rezeki untuk kita kemudahan dalam mendapatkan rezekinya. Ya. Udah gitu apa? Dengan yang wajib ini ternyata tidak banyak untuk kita. Karena buat metode-metode seperti 10 jam. Hanya 10 jam kita tahu kewajiban kita itu apa. Nah itu. Hanya 10 jam belajar. Kita sudah tahu kewajiban untuk kita itu apa. Nah itu. Metode cepat tapi. Yang buru-buru. Lagian buru-buru mau kemana? Ngaji mengaji aja, jangan buru-buru ya nggak. Nanti Ana bakal tuangkan juga metode cepatnya, ya, insya Allah di waktu tertentu, insya Allah Ana tuangkan juga metode cepatnya. Makanya dikatakan wa amrud dunya ala diddu min dalik, al diddi min dalik katanya. Dan perkara-perkara urusan dunia itu adalah kebalikan dari itu semua. Fala yakadu yunalu minha syai'an yasiran illa bi usrin wa masyaggatin wa ta'abin katsir. Ya. Dan perkara dunia itu kebalikannya. Fala yakadu yunalu minha syai'an.
tidak banyak orang atau dikemungkinkan sedikit sekali orang yang bisa mendapatkan urusan dunia, katanya. Apaan? Syai'an yasiran, sedikit di antara mereka illa bi'usrin, dan itu pun kalaupun memang banyak orang-orang mendapatkan perkara dunia, orang-orang kaya ini sedikit, tapi dari yang sedikitnya orang-orang kaya itu dia dapatkan dengan jerih payah, susah payah, enggak dikatakan bi'usrin wa masyaggatin wa ta'abin, dengan lelah, dengan susah payah, benar enggak? Dengan apaan lagi? Mencari dunia itu dengan susah payah. Tidak banyak juga orang yang kaya. Dan harus kaya, kalau mau kaya, dia harus dengan jerih payah. Apa nih itu? Luar biasa. Padahal kalau ngaji, ana udah bilang, ngaji duduk diam, Allah akan jamin rezekinya, hanya duduk mendengarkan. Dengan gampang, dengan mudah. Nggak usah susah payah. Duduk ngaji susah apa nggak? Susah nggak duduk di pengajian? Kagak susah. Tapi tetap orang cari yang susah. Makanya nih, pola pikir atau nggak tahu prinsip atau mindset nih. Orang Indonesia ada nih, ana udah ngelihat ada di media sosial, ada mengatakan begini, kalau ada yang susah, kenapa kita cari yang mudah? Ini nggak tahu, ini nih agak lain ini, kebalik mindsetnya nih, otaknya nih kebalik nih, abnormal ya, udah abnormal kayak begini nih. Makanya padahal di dalam Islam dikatakan kalau ada yang mudah, ngapain cari yang susah? Kan ini untuk urusan agama, urusan dunianya kayak gimana? Lah, kan udah dijelasin berkali-kali. Di dalam hadis Rasulullah SAW kata, Innallaha takaffala li talibil ilm birizkihi. Untuk orang-orang yang mencari ilmu, Allah akan bertanggung jawab lebih dari tanggung jawab Allah sebagai Tuhan memberikan rezeki kepada hambanya. Jadi orang-orang yang cari ilmu itu rezekinya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Asal ya yakin lah, kadang-kadang yakinnya hilang. Jadi kolaborasi antar semuanya ini dalam ilmu tasawuf diajarkan untuk kita. Tahu ngaji wajib, tahu. Duduk ngaji ada manfaatnya banyak. Salah satunya jangan takut urusan rezeki. Allah sudah tanggung jawab atas rezeki yang dilipat gandakan untuk yang mencari ilmu. Urusan cari rezeki, datang ngaji, niat ingin cari ilmu. Niat ingin menghapus dosa-dosa, ingin mendapatkan banyaknya pahala, ingin mendapatkan keberkahan. Yang akhir-akhir tuh mudah-mudahan duduk di ngaji besok dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu yang diniatkan. Makanya pas niat ngajinya tuh niat yang sebanyak-banyaknya dan pasang keyakinan bakal dapat pasti. Besok belum dapat, enggak, besok bakal dapat. Terus seperti itu karena keyakinan kepada Allah SWT tidak akan lama Allah akan berikan. Asal ya yakin. Siap ya? Yakin dulu. Dengan senyuman. Jadi semuanya jangan, ya temenang. Ya rezeki min haitsu la yahtasib belum dapat nih. Ya kan? Jangan putus asa. Senyum aja dulu. Kan orang pas ngelihat orang, kan Ana udah jelasin kemarin ya. Pas waktu di Al-Falah kalau nggak salah. Senyum aja. Orang ngelihat seneng juga. Orang seneng deket sama kita. Ya kan itu? Walaupun apa? Misalkan sama-sama orang-orang yang memaksa senang. Nu penting mah panggih jeung nu saran. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Aman. Allah, sebelum masuk ke fikih kita buka sesi